Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Zahra Nabila. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan konsep asuhan keperawatan leukemia pada anak. Anggota kelompoknya yaitu Tita Zahra Nabila sebagai moderator, Linda Fitriani sebagai pemateri, Ai Anissa sebagai pemateri, dan Dinda Aprilia sebagai materi. Oke, kita mulai ke materinya. Jadi pengertian leukemia adalah proliferasi sel leukosit yang abnormal, ganas, sering disertai bentuk leukosit yang lain daripada normal. Jumlahnya berlebihan dan dapat menyebabkan anemia, trombositopeni, dan diakhiri dengan kematian. Epidemiologi. Insidensi ALL adalah 1/60 orang per tahun, dengan 75% berusia kurang lebih 15 tahun. Insiden puncaknya usia 3-5 tahun. Lebih banyak ditemukan pada pria daripada perempuan. Saudara kandung dari pasien mempunyai risiko 4 kali lebih besar untuk berkembang menjadi ALL, sedangkan kembar monozigot dan pasien ALL mempunyai resiko 20% untuk berkembang menjadi ALL. Klasifikasi leukemia akut, leukemia limfoblastik akut (LLA), leukemia myelogenus atau myelobratik akut (AML), leukemia myelogenus atau myelobrastik kronis (CML), leukemia limfositik akut (ALL), leukemia limfositik kronis (CLL). Manifestasi klinis leukemia limfoblastik akut (LLA). Manifestasi klinis mempunyai leukemia granulostik akut dengan tanda dan gejala dikaitkan dengan penekanan unsur sumsum tulang normal. Karena itu, infeksi pendarahan dan anemia merupakan manifestasi umum. Malaise, demam, letargi, kehilangan berat badan, dan keringat malam hari. Limfadenopathi, hepatosplenomegaly, lien, dan hepar yang membesar, nyeri tulang dan argalgia, muntah, kejang, dan gangguan penglihatan merupakan tanda dan gejala terkenanya SSP. Penata laksanaannya, yang pertama penata laksanaan medis AML, yang kedua penata laksanaan medis CML fase kronis, yang ketiga penata laksanaan medis leukemia limfositik akut ALL, yang terakhir penata laksanaan medis leukemia limfositik kronis CLL. Nah, di sini ada konsep asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, implementasi, dan evaluasi. Untuk pengkajian dilanjut kepada teman-teman saya yang akan melanjutkan materi. Nah, di pengkajian, meskipun gambaran klinisnya bervariasi untuk tiap jenis leukemia, namun riwayat kesehatan dapat menunjukkan tentang tanda dan gejala yang dikeluhkan pasien dan tampak dalam pemeriksaan fisik. Yang mungkin ditemukan pada pemeriksaan klinis adalah pucat, kelemahan, dan kelelahan, ekimosis, nyeri, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, anoreksia, muntah. Kaji adanya tanda-tanda leukopenia, yaitu demam dan infeksi. Kaji adanya tanda-tanda trombositopenia, yaitu petekia, purpura, pendarahan membran mukosa. Kaji adanya tanda-tanda invasi ekstramedulola, yaitu limfadenopati, hepatomegali, splenomegali. Kaji adanya pembesaran testis. Kaji adanya hematuria, hipertensi, gagal ginjal, inflamasi di sekitar rektal, nyeri. Menurut Lawrence 2003, pemeriksaan darah menunjukkan perubahan sel darah putih, anemia, dan jumlah trombosit rendah. Yang pertama, integritas ego, perasaan tak berdaya, tak ada harapan. Yang kedua, pernapasan, sesak napas, napas cepat, dyspnea, takipne, batuk, ronki, penurunan bunyi napas. Yang ketiga, riwayat kesehatan keluarga, adanya gangguan hematologis, adanya faktor herediter, misal kembar monozigot.
Nah, diagnosa keperawatannya yaitu yang pertama, nyeri berhubungan dengan infiltrasi leukosit ke jaringan sistemik. 2. Resiko infeksi berhubungan dengan menurunnya daya tahan tubuh yang berkaitan dengan neutropenia atau menurunnya sistem imun. Yang ketiga, intoleransi aktivitas, kelemahan secara menyeluruh akibat anemia. Yang keempat, risiko cedera. Pendarahan berhubungan dengan trombositopenia. Yang kelima, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan penampilan, fungsi, dan peran. Nah, di sini ada rencana keperawatannya. Yang pertama, diagnosa keperawatannya yaitu nyeri berhubungan dengan infiltrasi leukosit ke jaringan sistemik. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan nyeri klien berkurang dengan kriteria hasil. Mampu mengontrol nyeri atau mencari bantuan, melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri, ekspresi wajah tenang, mampu mengenali nyeri atau skala gambar berupa ekspresi wajah. Selanjutnya, tanda-tanda vital dalam rentang normal dan mengatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Intervensinya, kaji karakteristik nyeri seperti lokasi, kualitas, frekuensi, dan durasi. Yang kedua, berikan terapi analgetik sesuai dengan instruksi dokter. Lakukan penilaian respon pasien terhadap pemberian analgetik. Yang ketiga, berikan dukungan emosional dan menenteramkan kekhawatiran pasien. Yang keempat, gunakan metode distraksi seperti relaksasi, teknik pernapasan dalam, mendengarkan musik, dan imajinasi. Rasionalnya, yang pertama, memberikan dasar untuk mengkaji perubahan pada tingkat nyeri dan evaluasi intervensi. Yang kedua, analgetik merupakan agen farmakologi yang berfungsi mengurangi rasa nyeri. Analgetik cenderung lebih efektif ketika diberikan secara dini pada siklus nyeri. Respon pasien memberikan informasi tambahan tentang nyeri klien. Yang ketiga, mengurangi ketakutan dan ansietas akibat penyakit yang diderita. Ketakutan dan ansietas akan meningkatkan persepsi nyeri. Yang keempat, teknik pengalihan perhatian atau distraksi dapat membuat mengurangi nyeri dan yang dirasakan pasien karena pasien tidak fokus terhadap nyeri yang dialaminya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, resiko infeksi berhubungan dengan menurunnya daya tahan tubuh yang berkaitan dengan neutropenia atau menurunnya sistem imun. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien akan terbebas dari gejala infeksi dengan kriteria hasil. Yang pertama, faktor risiko akan hilang ditunjukkan dengan status imun pasien. Yang kedua, pasien menunjukkan pengendalian risiko, dibuktikan dengan indikator berikut ini, antara 1-3, tidak pernah, jarang, dan kadang-kadang. Yang ketiga, mengidentifikasi status gastrointestinal, pernapasan, genitourinuria, dan imun dalam batas normal. Yang keempat, menunjukkan hygiene pribadi yang adekuat. Yang kelima, tanda-tanda vital dalam rentang normal 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Intervensinya yang pertama, pantau tanda atau gejala infeksi, misalnya suhu tubuh, denyut jantung, pembuangan penampilan luka, sekresi, penampilan urin, suhu kulit, lesi kulit, keletihan, dan malaise, nilai leukosit. Yang kedua, kaji faktor yang meningkatkan serangan infeksi, misalnya usia lanjut, tanggap imun rendah, dan malnutrisi. Yang ketiga, instruksikan untuk menjaga hygiene pribadi untuk melindungi tubuh terhadap infeksi baik pada pasien maupun keluarga. Yang keempat, berikan terapi antibiotik bila diperlukan sesuai dengan instruksi dokter. Yang kelima, pertahankan teknik isolasi bila diperlukan. Dan yang keenam, lindungi pasien dari kontaminasi silang dengan tidak menugaskan perawat yang sama untuk setiap pasien infeksi dan memisahkan pasien infeksi dalam kamar yang berbeda. Rasionalnya yang pertama, memberikan dasar untuk mengkaji perubahan jika terjadi kemungkinan infeksi. Yang kedua, untuk menentukan intervensi selanjutnya. Yang ketiga, hygiene pribadi dapat melindungi tubuh untuk meminimalkan pajanan pada organisme infektif. Yang keempat, diberikan sebagai profilaktik atau mengobati infeksi khusus. Yang kelima, ruangan yang terisolasi dapat meminimalkan terpaparnya pasien dari sumber infeksi. Yang keenam, kontaminasi silang dapat memperbesar resiko infeksi pada klien. Yang ketiga, intoleransi aktivitas, kelemahan secara menyeluruh akibat anemia.
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan terjadi peningkatan toleransi aktivitas dengan kriteria hasil. Yang pertama, berpartisipasi dalam aktivitas fisik disertai peningkatan tekanan darah, nadi, dan RR. Yang kedua, mampu melakukan aktivitas sehari-hari atau ADLS secara mandiri. Yang ketiga, tanda-tanda vital normal. Intervensinya, yang pertama, kaji tanda-tanda vital serta pantau respon kardiorespirasi terhadap aktivitas, misalnya takikardia, disaritmia lain, dyspnea, diaforesis, pucat, tekanan, hemodinamik, dan frekuensi respirasi pasien dengan kadar Hb dalam rendah. Yang kedua, evaluasi laporan kelemahan. Perhatikan kemampuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, berikan lingkungan tenang dan perlu istirahat tanpa gangguan. Yang keempat, pantau asupan nutrisi untuk memastikan keadekuatan sumber-sumber energi serta berikan masukan protein dan kalori yang adekuat. Yang kelima, ajarkan pengaturan aktivitas dan teknik manajemen waktu untuk mencegah kelelahan. Rasionalnya, yang pertama, memberikan dasar untuk menentukan intervensi serta tingkat kemampuan klien. Yang kedua, menentukan derajat dan efek ketidakmampuan. Yang ketiga, menghemat energi untuk aktivitas dan regenerasi seluler atau penyambungan jaringan. Yang keempat, nutrisi kalori dan protein yang cukup dapat membantu mengembalikan energi yang hilang dan meningkatkan toleransi aktivitas. Dan yang terakhir, pengaturan aktivitas dan manajemen waktu dapat mengatur penggunaan energi sehingga dapat mencegah kelelahan. Yang keempat, resiko cedera perdarahan berhubungan dengan trombositopenia. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien menunjukkan resiko cedera menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, menunjukkan pengendalian resiko dibuktikan dengan indikator ini 1-3, tidak pernah, jarang, dan kadang-kadang. Yang kedua, menghindari cedera fisik. Yang ketiga, mempersiapkan lingkungan yang aman, misalnya meniadakan ketidakteraturan dan tumpahan, penempatan pegangan tangan, penggunaan tikar karet, serta pegangan tangan di kamar mandi. Yang keempat, tanda-tanda perdarahan berkurang. Ekimosis tidak ada atau berkurang. Peteki tidak ada, epistaksis tidak ada atau jarang. Intervensinya, yang pertama, gunakan semua tindakan untuk mencegah perdarahan khususnya pada daerah ekimosis. Yang kedua, laporkan setiap tanda-tanda perdarahan serta pantau kadar trombosit di dalam darah, tekanan darah menurun, denyut nadi cepat, dan pucat. Yang ketiga, gunakan jarum yang kecil pada saat melakukan injeksi. Yang keempat, ajarkan keluarga dan pasien untuk mengontrol perdarahan hidung. Yang kelima, menggunakan alat sikat gigi yang lunak dan lembut. Yang terakhir, hindari obat-obat yang mengandung aspirin. Rasionalnya, yang pertama, karena perdarahan memperberat kondisi pasien dengan adanya anemia. Yang kedua, untuk memberikan intervensi dini dalam mengatasi perdarahan. Yang ketiga, untuk mencegah perdarahan. Yang keempat, untuk mencegah perdarahan. Yang kelima, untuk mencegah perdarahan pada gusi. Yang keenam, karena aspirin mempengaruhi fungsi trombosit. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Ai Anissa. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan penampilan fungsi dan peran. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan citra tubuh AN harga diri klien dapat diperbaiki dengan kriteria hasil. 1. Harga diri yang positif. 2. Menunjukkan citra tubuh ditandai dengan indikator kekonsistenan 5 positif. 3. Kongruen antara realitas tubuh, ideal tubuh, dan wujud tubuh. 4. Kepuasan terhadap penampilan dan fungsi tubuh. 5. Mempertahankan peran sebelumnya dalam pembuatan keputusan, mengungkapkan perasaan dan reaksi terhadap kehilangan, ikut serta dalam aktivitas perawatan diri. 1. Kaji perasaan pasien tentang gambaran dan tingkat harga diri. 2. Berikan motivasi untuk ikutsertaan yang kontinu dalam aktivitas dan pembuatan keputusan. 3. Berikan dukungan pada klien untuk mengungkapkan kekhawatirannya. 4. Bantu klien dalam perawatan diri ketika keletihan. 5. Berikan motivasi kepada klien dan pasangannya atau keluarga untuk saling berbagi kekhawatiran mengenai perubahan fungsi seksual. Nah, selanjutnya 1. Rasional memberikan dasar untuk mengkaji perubahan pada tingkat nyeri dan mengevaluasi intervensi. Yang kedua, memberikan motivasi memungkinkan kontrol kontinu terdapat kejadian di
diri klien. 3. Mengidentifikasi kekhawatiran merupakan satu tahapan penting dalam mengatasinya. 4. Kesejahteraan fisik meningkatkan harga diri. 5. Memberikan kesempatan untuk mengekspresikan kekhawatirannya. Selanjutnya ada implementasi, lakukan sesuai intervensi. Nah, selanjutnya juga ada evaluasi. 1. Diagnosa keperawatan 1. Evaluasi 1. Ekspresi wajah tenang. 2. Nyeri hilang berkurang. 3. Klien nampak rileks. 4. Klien dapat istirahat. 5. Tanda-tanda vital dalam rentang normal. Dan yang kedua, ada diagnosa keperawatan 2. 1. Faktor risiko hilang ditunjukkan dengan status imun pasien. Yang ketiga, diagnosa 3. 1. Pasien mampu melakukan aktivitas sehari-hari ADLS secara mandiri. 2. Tanda-tanda vital normal. Dan yang keempat, diagnosa 4. 1. Klien berpartisipasi dalam aktivitas. 2. Tidak terjadi cedera. Yang kelima, diagnosa 5. 1. Pasien tidak mengalami HDR.